Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya terdengar ya? Iya, Bu, kedengaran. Ini kemarin kita bermasalah dengan absen terus ya. Sekarang saya absen aja deh. Bentar. Udah hadir semua? Saya absensi dulu ya. Yang ada bermasalah kayak minggu-minggu kemarin yang absennya hadir tapi ditandai tidak hadir. Atau sudah diselesaikan? Halo? Iya, Bu, sebentar, Bu. Sudah selesai semua ya absensinya yang minggu-minggu kemarin gak ada masalah ya di sini ya? Yang pekan kemarin belum di absen, Bu. Pekan coba, kemarin tapi di sini sudah di status saya. coba saya cek lagi ya, Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kalau saya sudah, Bu. Sudah, tinggal yang hari ini ya. Saya absen dulu ya. Diah Ayu Primastuti, Hadir, Ibu. Sarah Fauzia. Sarah Fauzia, Sarah hadir, Bu. Anita Rahman Pertiwi. Anita, nggak ada ya. Sylvia Yuni Trianingsih. Sylvia tidak ada. Sylvia hadir, Ibu. Lagi pelayanan dia. Oh, oke. Mala Komalasari. Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Anissa Rahma Apriliani. Anissa, ada. Yusnia. Yusnia ada. Yusnia tidak ada ya. Ravelina. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Septi. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Siti Hadir, Nurmaya. Ibu. Ayo dia Al-Zahra. Hadir, Bu. Roida Hotmauli. Hadir, Bu. Fahmi Rizky Fadilah. Hadir, Bu. Florita Ningsi. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Ibu. Putri Lestari. Hadir, Ibu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir. Azahra. Hadir, Bu. Arta Junita. Arta Junita? Tidak ada ya. Azahira Salsabila. Hadir, Ibu. Ananda Maharani. Ananda Maharani. Tidak ada ya. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Seftia Wafa Khairiyah. Hadir, Ibu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Teguh Setiawan. Teguh Setiawan. Tidak ada ya. Siti Azkia Zahra. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Selinia Melinda. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Ibu. Anita Hayatun Nufus. Anita Anita hadir, Ibu. ada Anita Deborah. hadir. Hadir, Bu, Deborah. Oke. Yang tidak hadir Teguh Setiawan, Ananda Maharani,
Arta Junita, Ibu Ananda ada, Bu. Nanda hadir, Bu. Ananda ada. Oke. Arta Junita, Yusmia Rahmayani, dan Anita Rahman. Ibu Anita Rahman hadir. Tuh kan. Nah, sudah. Jadi cuman Yusmia, Arta, dan Teguh. Oke, langsung simpan ya. Ibu Teguh, jaringannya Ah, lagi error, Bu. Ini baru WA. udah saya klik. Ya, Udah saya klik. Aduh, gimana diurusin aja tuh ya ke saya klik. Udah diklik nih. Kalau udah diklik saya nggak bisa rubah. Nanti di itu aja ya, di screenshot kemudian diubah ke sekre kalau masih bisa. Saya nggak tahu nih merubahnya gimana. Harusnya ngasih kabarnya sebelum ini tuh ya. Teguh ini kayaknya kemarin juga di SIA-nya saya nggak bisa masukin nilai karena absensinya ternyata di bawah ya. Kalau memang hari ini Teguh hadir, di screenshot saja, nanti itu dijadikan bukti ke sekretariat ya, untuk mengklarifikasi absensinya. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan kuliah kita hari ini dengan materi selanjutnya. Udah lihat nilainya belum? Sudah, Nilai Bu. UTS-nya? udah, Bu. Puas nggak? Sudah pada puas belum? Alhamdulillah, Bu. Oke, sekarang saya masuk ke pemblok kolinergik. Minggu lalu kita belajar tentang senyawa kolinergik. Sekarang saya kita akan sama-sama belajar untuk materi sebaliknya ya. Pemblok kolinergik itu berarti inhibisi terhadap kolinergik. Kalau minggu lalu stimulus, kalau yang ini inhibisi. Udah kelihatan belum? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Saya tadi sudah sampaikan di awal, kali ini pada kesempatan yang minggu ini kita akan belajar senyawa-senyawa obat yang memiliki efek sebaliknya dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kolinergik, kalau yang ini adalah senyawa pemblok kolinergik, yaitu senyawa yang dapat mencegah interaksi asetilkolin dengan reseptornya. Obat-obat ini bekerja pada tempat-tempat yang berbeda. Ada 3 posisi atau 3 target kerja dari obat-obat ini. Yang pertama pada ujung postganglionik sistem parasimpatik atau antikolinergik. Yang kedua pada bagian ganglia dari sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik atau kita sebut sebagai senyawa pemblok ganglionik. Dan yang terakhir adalah pada penghubung saraf otot dari sistem saraf voluntary yang disebut sebagai senyawa pemblok saraf otot. Antikolinergik sendiri ini disebutnya kebalikan ya, jadi antimuskarinik, parasimpatolitik, kolinolitik, atropinik, dan pemblok parasimpatetik. Ini istilah-istilah yang digunakan. Kalau kalian ingat, minggu lalu saya mengangkat satu hal tentang antidot kolinergik ya, atau atropin. Nah, atropin ini adalah salah satu contoh senyawa antikolinergik. Efek apa saja yang ditimbulkan dari penggunaan senyawa antikolinergik ini? Yang pertama adalah antispasmodik, yaitu menurunkan tonus dan pergerakan saluran cerna serta saluran urogenital. Ada yang masih ingat ini termasuk muskarinik atau nikotinik? Atau kedua-duanya? Yang bekerja pada saluran cerna dan saluran urogenital, muskarinik atau nikotinik? Nikotinik ya, Bu. Nikotinik.
Oke. Kemudian yang kedua antisekresi, mengurangi sekresi air liur, keringat, dan asam lambung. Kebalik kayaknya muskakinik deh. Coba tidak lagi ya. Saya jadi ini lagi nih, jadi insecure lagi, jadi ragu nih. Kalau nggak salah sih muskakinik, tapi nanti dilihat lagi. Yang kedua antisekresi itu mengurangi sekresi air liur, keringat, dan asam lambung. Sifatnya kalau sekresi ini kan refleks ya. Nah, antikolinergik ini bekerja pada salah satunya pada bagian antisekresi. Jadi mengurangi sekresi air liur, keringat, dan asam lambung. Yang ketiga Parkinson. Parkinson ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kadar dopamin dan asetilkolin di otak. Yang keempat, midriatik atau dilatasi pupil mata dan sikloplegik atau paralisis struktur siliari mata yang menyebabkan paralisis akomodasi penglihatan dekat. Jadi kalau antispasmodik itu pada otot-otot yang berada di pergerakan saluran cerna dan urogenital, kemudian ada lagi yang mengakibatkan antisekresi, tahu semua ya, kebayang, antiparkinson, dan ada yang pada dilatasi pupil mata. Efek samping antikolinergik ini yang dilaporkan adalah mulut kering, anhidrosis, mata kabur, takikardi, dysuria, retensi urin akut. Ini semua hal yang kemudian mirip dengan kinerjanya sebetulnya, tapi efek sebaliknya. Atau akan memberikan efek sampingnya itu pada tempat-tempat yang dimana muskarinik dan kolinergiknya juga berada gitu. Biasanya seperti itu. Ini struktur umum dari senyawa-senyawa antikolinergik. Kalau misalkan kalian lihat di sini seperti biasa ya, kalau senyawa obat biasanya senyawa organik kumpulan itu kalau nggak CO ya N gitu paling banter, atau S atau O atau P gitu ya. Di sini yang ada adalah karbonil, CO karbonil, C dengan ikatan rangkap 2 pada oksigen ini disebut karbonil. Kemudian ada alkil, rantai karbon ini alkil. Ada amin yang melibatkan atom N, dan juga ada ini ya, etil atau etoksi ya, gugus etoksi, gugus oksid lah ya. Struktur antikolinergik ini sangat mirip dengan senyawa kolinergik. Tentu saja dia bekerja pada reseptor yang sama, tapi tetap akan ada perbedaan. Bedanya di mana? Karena ketika interaksi dengan muskarinik dan kolinergik dengan nikotiniknya sama, tapi efeknya yang dihasilkan berbeda. Jadi kemungkinan ada satu ikatan interaksi yang membuat dia spesifik pada kinerja tertentu. Apakah itu inhibisi ataukah stimulus? Nah, ternyata perbedaan utamanya adalah ada pada gugus besar yang terikat pada gugus asil, yang dapat meningkatkan kekuatan ikatan dengan permukaan reseptor. Alkil adalah gugus meruah seperti maksudnya gugus kombinasi R dan R aksen ini adalah gugus alkil atau cincin aromatik yang dihubungkan dengan basa N melalui jembatan COO atau gugus isosterik lain dengan rantai CH2N. Ini kita lihat kembali lagi. Jadi katanya gugus struktur besarnya ada di sini, di mana N terikat pada gugus alkil atau gugus aromatik yang kemudian berkaitan dengan gugus etoksi, rantai karbon yang panjang yang berikatan dengan oksigen. Sementara pemasukan substituen pada cincin aromatik gugus fenil itu hanya sedikit menunjang aktivitas. Gugus fenilnya ada di gugus fenilnya nggak masuk di backbone ya. Kalau misalkan ini kita lihat itu tidak ada gugus fenil, ini kita sebut sebagai backbone, maka gugus fenil tempatnya ada pada gugus samping, entah itu di R, entah itu di R aksen atau di dua kaki N yang lain. Sementara X di sini itu menyimbolkan gugus-gugus seperti H, OH, CH2OH, CH3 atau CONH2. Adanya gugus OH akan meningkatkan aktivitas antikolinergik karena dapat menunjang kekuatan interaksi obat reseptor melalui ikatan hidrogen. N berupa amonium kuartener atau amin tersier yang terprotonasi pada pH fisiologis atau pada biofasa, membentuk gugus kationik yang dapat berinteraksi dengan sisi anionik reseptor melalui daya tarik-penarik elektrostatik.
Substituen pada N-kationik ini dapat mempengaruhi respon mimetik. Antikolinergik mungkin mengandung gugus-gugus yang lebih besar dibandingkan gugus metil pada atom N. Jadi secara umum, agar tetap efektif, jumlah C-nya tidak boleh lebih dari 4. Nah, ini yang jadi perhatian dari sifat karakteristik senyawa ya. Ketika modifikasi dilakukan atau substituen diganti-ganti gitu ya gugus sampingnya, tapi ada satu hal yang menjadi batasan, yaitu bahwa alkil yang terikat pada N-nya itu tidak boleh terlalu besar, terlalu panjang gitu ya. Hanya bisa sampai metil saja. Faktor sterik dapat menyebabkan penyebaran muatan anion sehingga interaksi obat reseptor kurang optimal. Dan kadang-kadang obat bekerja sebagai antagonis karena ikatan interaksi yang berbeda. Pergantian N dengan atom C yang menyebabkan hilangnya muatan, tetapi senyawa masih menunjukkan efek kompetitif dengan asetilkolin meskipun keefektifannya itu lebih rendah dibandingkan senyawa yang mempunyai N-kationik. Jadi kalian perhatikan ya bahwa gugus ini, gugus backbone ini, gugus pharmacophore ini, ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan ketika memodifikasi senyawa-senyawa obat antikolinergik dengan beberapa batasan. Pertama, bahwa gugus sampingnya mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, itu tidak boleh cukup sterik. Jadi tidak boleh besar gitu ya, molekulnya tidak boleh besar. Besar kecilnya berdasarkan apa sebetulnya ya berdasarkan bobot molekulnya bisa gitu. Semakin bobot molekulnya besar biasanya gugusnya juga semakin besar. Artinya kalau kalian bayangkan sebagai bola, maka kalau sterik itu maka bolanya itu yang besar, misalkan bola apa ya yang akan memakan tempat lah gitu. Sementara kalau yang non sterik itu biasanya hanya bola-bola kecil yang umumnya hanya satu misalkan hidrogen saja atau alkil saja gitu ya, seperti itu. Baik, kita mulai dengan obat antispasmodik. Obat antispasmodik atau spasmolitik umum adalah senyawa yang dapat menurunkan tonus dan pergerakan saluran cerna dan urogenital. Obat antispasmodik ini digunakan sebagai penunjang pada pengobatan tukak lambung dan usus, serta biasanya digunakan untuk meringankan klinis spasme visceral. Antikolinergik untuk tujuan antispasmodik ini bekerja secara antagonis kompetitif dengan asetilkolin pada reseptor muskarinik dalam kelenjar eksokrin dan otot polos, sehingga menghambat saraf parasimpatetik, mengurangi sekresi dan pergerakan saluran cerna antikolinergik seperti atropin dan skopolamin. Ya, ini contoh obatnya nih. Contoh obat antikolinergik yang punya efek antispasmodik apa nih? Atropin dan skopolamin. Biasanya ini juga digunakan sebagai pramedikasi. Kenapa? Karena pada saat diberikan anestesi, salah satu efek samping yang dilaporkan ya klinis-klinis seperti ini. Itu klinis-klinis yang berkaitan dengan efek simpatomimetik gitu ya. Antikolinergik diberikan sebelum anestesi untuk mengurangi saliva yang berlebihan akibat pemberian anestesi inhalasi seperti ketamin. Antikolinergik yang digunakan sebagai obat antispasmodik ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok alkaloid solanase dan turunannya, kelompok amonium quaterner sintetik, dan kelompok senyawa amin tersier sintetik. Kalian yang tahu nggak kalau solanase itu contohnya apa? Tanaman familia solanase contohnya apa? Umbi-umbian. Umbian. Solanase ya. Yakin umbi-umbian. Kayaknya di sini contohnya cabai merah, kapsikum. Bukan umbi-umbian ya, solanase. Suku terong-terongan.
tapi termasuk kentang ya. Oke. Kenapa sih tanaman ini gitu menjadi sangat spesifik dengan apa tadi antispasmodik ya? Ini ada alkaloid seperti hyoscyamin, atropin, hyosin. Nah, ini kan atropin sudah tahu ya dari minggu lalu kita sampaikan bahwa atropin itu dia dapat digunakan sebagai antidot pada orang dengan kelebihan klinis asetilkolin gitu ataupun memicu kerja muskarinik atau nikotinik gitu ya. Jadi antidotnya adalah atropin. Maka ternyata atropin ini dia termasuk antikolinergik yang lebih pada antispasmodik. Jadi memblokade efek kolinergik di daerah saluran cerna ya spasmodik atau tonus-tonus otot. Ini strukturnya hyoscyamin itu bentuk L, atropin itu bentuk rasemik D dan L. Ada lagi namanya hyosin itu ada dengan tambahan substituen epoksi pada posisi karbon 6 dan 7. Oke, ini strukturnya. Kalau tadi kita coba samakan dengan backbone yang tadi ya yang di slide sebelumnya, ini ya ada karbonil, ada etoksi, kemudian ada N gitu ya. Ini struktur backbone-nya. Maka struktur yang lain itu sifatnya hanya sebagai ikatan samping, ikatan ramping, gugus samping gitu ya. Ini ada apa namanya ini benzen ya, aromatik. Nah, bila gugus CH2OH pada asam tropat struktur atropin diganti dengan gugus OH, maka dia disebut homatropin. Ini bukan berarti sama dengan atropin ya, berarti tapi ada senyawa lain yang kemudian diberi nama mirip dengan senyawa pembandingnya. Misalkan dia mengukur apa namanya, dia digunakan untuk bentar. Oke, kita ulang ya. Jadi kalau bila gugus CH2OH itu dia nempel di ini ya, asam tropat ini nempel di bagian bawah. Itu diganti dengan gugus OH, itu kita sebut sebagai homatropin. Modifikasi pada struktur alkaloid solanase ini dilakukan dengan salah satunya adalah membentuk ester pada 3-alfa topanol atau kuaternarisasi amin tersier dengan alkyl halida. Ini kalian harus confirm ke strukturnya ya. Ketika disampaikan bahwa kalau misalkan CH2-nya diganti pada OH, maka kita sebut sebagai homatropin. Ini ya, yang di ujung ini, CH2OH ini, kalau kita ganti dengan langsung OH, itu namanya menjadi homatropin. Begitupun kalau misalnya kita menggunakan modifikasi di tempat-tempat lain gitu ya. Kita harus ingat teman-teman, kalau misalkan kita mau melakukan modifikasi struktur itu tidak segampang kalian memutuskan CH3-nya dan menempelkan CH3-nya di gugus yang lain gitu ya. Andaikan semudah itu. Tapi kenyataannya tidak bisa gitu. Dari struktur yang kompleks ini ketika kita melakukan modifikasi itu terkadang lebih cepat dan lebih bagus hasilnya ketika kita mulai mensintesis total senyawa tersebut dibandingkan mengisolasi atau mengambil senyawa yang ada dalam sediaan yang mau kita uji. Karena jumlahnya kan lebih sedikit. Jadi kalau misalnya ini nih kita butuh butuh apa namanya? Antikolinergik ini gitu ya, asam tropat misalkan. Nah, kita harus bisa mendeteksi ketahanan atau kespesifikan si gugus fungsinya supaya kita bisa combine-kan kira-kira dengan struktur mana lagi dia bisa bergabung, bisa mingle baik gitu ataukah harus terpisah satu-satu. Oke, modifikasi struktur alkaloid solanase itu dilakukan dengan membuat ester pada 3-alfa tropanol atau kuaternarisasi amin tersier dengan alkyl halida. Ini sudah kita bahas sama-sama ya. Yang kedua, modifikasi lainnya adalah esterifikasi dengan asam-asam lain yang menurunkan aktivitas neurotropik dan kemungkinan akan meningkatkan aktivitas muskulotropik. Jadi tadi sudah modifikasi aminnya
Yang kedua juga masih sama, modifikasi aminnya, esterifikasi gitu ya. Yang ketiga yang sama adalah quaternarisasi amin tersier. Ini akan menurunkan aktivitas antikolinergik karena terjadi penurunan afinitas terhadap sisi anionik reseptor kolinergik akibat adanya pengaruh halangan ruang. Nah ini ternyata setiap senyawa pun punya khasnya masing-masing. Contoh senyawanya apa? Ada atropin sulfat, ada ekstrak belladonna, ada homatropin metil bromida, hyoscyamin, hyosin, hyosin N butyl bromide dan hyosin N ini sama ya, hyosin N butyl oh, yang satu metil yang satu butil ya. Ini saya aja ngeliatnya suka jadi bingung. Baik, selanjutnya adalah senyawa amonium kuartanil yang sintetik. Senyawa turunan ini dia mudah terionisasi sehingga sukar menembus sawar darah otak dan tidak menimbulkan efek pada sistem saraf pusat. Sehingga obat-obatan seperti butropium, klidinium, diponium, piperinium dan sebagainya. Ini contoh-contohnya dari senyawa amonium kuartanil sintetik. Baik, ini kan bisa lihat ya di sini struktur-struktur contoh-contohnya ada butropium, valetamat, mefenzolat, pipetanat, dan sebagainya. Dosis penggunaan paling tinggi adalah 25-50 mg ya. Paling rendah adalah 5-10 untuk obat butropium bromida. Bentar ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk pada kelompok senyawa amin tersier sintetik. Tadi kalian sudah tahu letaknya di mana ya untuk amin ini. Ini nih, senyawa amin ini di sini letaknya. Nitrogen. Amin tersier berarti ketiga kakinya itu, kalau amin tersier gimana? Ketiga kakinya terisi atau tidak? Terisi ya. Golongan ini mempunyai ketersediaan hayati yang lebih seragam dibandingkan dengan alkaloid solanase dan tidak menimbulkan efek pada sistem saraf pusat, sehingga heksahidroadiferin HCl dan disiklomin HCl, contohnya adalah heksahidroadiferin dan disiklomin HCl. Keduanya memiliki obat heksahidroadiferin ini tuh punya efek spasmolitik. Digunakan terutama untuk spasme otot polos yang berhubungan dengan saluran cerna, empedu, dan urogenital. Biasanya dalam penggunaannya itu digunakan secara kombinasi dengan profiphenazone. Yang kedua, disoklomin HCl ini punya aktivitas neurotropik yang 1/8 kali atropin. Jadi lebih kecil dari atropin untuk sifat neurotropiknya. Namun dia mempunyai aktivitas muskulotropik yang lebih besar 2 kali dengan papaverin. Nah, ini ada
apa namanya gugus molekulnya ya, struktur molekulnya. Bisiklomin dan adipenin ini berbeda dari siklisasinya. Kemudian perbedaan siklisasi ini diakibatkan oleh perbedaan karbon C yang terikatnya dan N-aminat ini ya. Jadi gugus aminanya ada di sebelah sini. Selain antikolinergik, obat antispasmodik yang lain adalah golongan spasmolitik miotropik atau muskulotropik. Obat spasmolitik miotropik ini digunakan pada berbagai kondisi yang mempengaruhi sistem vaskular, saluran cerna, saluran empedu, dan saluran urogenital. Golongan ini tidak bekerja sebagai antagonis asetilkolin pada sisi reseptor muskarinik. Mekanisme kerja spasmolitik miotropik ini belum diketahui secara pasti, tetapi diduga bekerja sebagai antagonis fisiologis dengan mempengaruhi relaksasi otot polos endogen. Sebagai contoh adalah papaverin yang diduga menghambat enzim fosfodiesterase dalam sel otot polos, sehingga mempengaruhi mekanisme kontraksi otot. Efek samping golongan ini antara lain ketidaknyamanan di abdominal, mual, konstipasi, anoreksia, dan mengantuk. Dalam perdagangannya, antispasmodik ini sering dikombinasi dengan analgesik, misalnya kombinasi antara hyosin dan N-butilbromida serta acetaminophen, previnium bromida dan acetaminophen, diponium bromida dan metamizol, alferin dan mitomazol, adiphenin heksahidrat dan profiphenazone, pramiferin dan metamizol natrium, tiemonium metil sulfat, dan metamizol Na. Kadang-kadang senyawa antispasmodik ini juga digunakan dengan obat sendiri, misalnya menyatukan alfarin dengan sitrat. Ya, sitratnya termasuk pada ini ya. Oke, alfarin sitrat, chlordiazepoksid, dipenzolat bromida, dan fenobarbital. Dulu fenobarbital dan chlordiazepoksid banyak sebagai obat tunggal ya dalam pengobatan yang berkaitan dengan syaraf atau pusat otak gitu ya. Kita lihat perbedaan struktur antara papaverin, mebeverin, alferin, dan pramiferin. Yang papaverin dan mebeverin ini ada tambahan, nggak ada mutasi atau perpindahan gugus nitrogen ya. Dari aromatik menjadi dua-duanya aromatik ya, masih ada ya. Yang nomor satu papaverin masih ada aromatiknya, yang nomor 2 pun sama. Tapi berbedanya yang mebeverin ini lebih panjang, artinya strukturnya lebih besar gitu ya dibanding dengan papaverin. Alferin sendiri ini dia punya dua gugus. Tadi suaranya kecil, Bu. Kecil? Dari tadi Iya, kecil? Kenapa ya? baru ini sih, Bu, yang pas penjelasan. Oh, baru. Oke. Ya, lanjutin lagi ya. Kalau dilihat dari strukturnya, mebeverin ini lebih panjang. Artinya alkilnya lebih panjang dibanding dengan papaverin. Bahkan papaverin pun tidak ada gugus ada gugus. Oh, nggak ada ya, nggak ada gugus karbonilnya. Yang ada hanya metoksinya nih. Metoksinya ada beberapa. OCH3 di papaverin ada 3 titik OCH3. Tapi yang mebeverin ini masih punya gugus karbonil ya, CO. Nah, kalau dilihat dari dosisnya, ternyata lebih efektif yang papaverin ya, dengan dosis 40 sampai 80 mg sudah bisa memberikan efek farmakologi yang diharapkan. Sementara kalau mebeverin dia butuh sampai 135 mg. Nah, alferin dan pramiferin lebih kecil lagi ya. Hanya 2 mg 2 mg 3 kali sehari. Kalau strukturnya kita lihat yang pramiferin ini juga sangat berbeda jauh. Jadi kalau dikatakan tadi backbone-nya, mungkin backbone-nya yang untuk backbone yang tadi yang kita lihat di slide pertama itu maksudnya masih backbone yang sebelum sebelum senyawa-senyawa ini tuh ditemukan gitu ya. Ini sayangnya nggak ada hubungan ininya ya, hubungan aktivitas
khususnya antara si struktur dengan klinisnya. Teman-teman, sebentar ya, saya jemput alat dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang antispasmodik? Suaranya kecilan juga nggak? Belum ada pertanyaan belum? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjutkan senyawa antisekresi ya. Efek antisekresi ini dapat dihasilkan oleh senyawa antikolinergik. Contoh yang biasa digunakan adalah clininium bromida, pentonium bromida, isopropamid iodida, metenterin bromida, dan propanterin bromide. Clininium bromida ini merupakan turunan amonium quaterner. Dia digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung. Jadi biasanya digunakan untuk pengobatan spasme usus, kolitis, gastritis, tukak lambung juga gitu, hipermotilitas usus, diare, dan pankreatitis. Yang kedua adalah pentonium bromide. Ini juga masih turunan amonium quaterner dan bekerjanya juga pada asam lambung. Indikasi pengobatannya juga gastritis atau tukak lambung. Selanjutnya adalah isopropamid iodida, masih merupakan turunan amonium quaterner, kemudian juga bekerja menghambat sekresi asam lambung dan bekerja sebagai antispasmodik dengan masa kerja yang panjang, yaitu kurang lebih 12 jam. Isopropamid bromida ini digunakan untuk pengobatan tukak lambung juga ya. Jadi karena antisekresi, biasanya kalau orang-orang dengan riwayat lambung itu, riwayat sakit lambung itu kan hipersekresi pada asam lambung sehingga lambungnya teriritasi gitu ya. Nah, yang diberikan adalah untuk mengurangi sekresinya atau kebalikannya ketika gastritis atau ketika lambungnya sedang luka gitu ya karena inflamasi atau karena iritasi gitu karena makanan yang sangat iritan. Nah, kemudian kan tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan banyak asam lambung gitu untuk sebetulnya untuk merecovery juga, tapi ini kemudian menjadi senjata makan tuan gitu ya karena sekresinya terstimulus, asam lambungnya bertingkat malah menambah iritasi dengan lambungnya. Yang selanjutnya adalah metantelin bromida. Ini tidak diterangkan sebagai senyawa amonium quaterner ya, tapi kalian bisa lihat nanti di apa dari struktur struktur fungsinya ya, struktur molekulnya. Ada nggak gugus nitrogen di dalamnya? Kadang-kadang dilakukan kombinasi untuk meningkatkan efek ya. Ini biasa dalam pengobatan ya. Kenapa? Karena biasanya sih karena toksisitas satu obatnya cukup tinggi sehingga dosis yang diberikan tidak bisa terlalu besar karena menimbulkan toksisitas yang atau efek samping yang lebih berat. Sehingga dengan pembatasan jumlah pemberian ini harus dikombinasikan ya untuk mendapatkan efek pengobatan yang lebih bagus gitu. Nah, ini biasanya dilakukan. Atau karena ada kontraindikasi karena si obat yang satu ini punya efek samping yang tinggi. Nah, efek sampingnya ini bisa di-cover atau di-counter dengan obat yang lain sehingga dilakukan kombinasi. Jadi tergantung tujuannya. Ini contoh obat-obat yang tadi kita sebutkan ini ada nih apa namanya strukturnya ya.
Ini katanya turunan amonium kuartener, iya. Ini juga kuartener, ini juga masih kuartener ya, pentonium bromide atau profanterin bromide yang tadi terakhir. Ini juga masih turunan kuartener. Obat anti tukak selektif. Tukak itu apa tukak? Ada yang tahu anti tukak itu apa? Bagian lambung. Iya, betul lambung ya. Jadi obat-obat yang bekerja sebagai anti tukak itu ya obat yang bekerja pada lambung gitu. Dua obat yang kemudian dinyatakan sebagai anti tukak selektif. Kenapa dibilang selektif? Nanti kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ini ada ya di poin A. Yes. Kenapa dibilang selektif? Karena dia bekerja selektif pada reseptor muskarinik yang ada di dalam lambung. Contoh obatnya apa? Piranzepin, darenzapin, telenzapin, dan zolinzapin. Ini menghafal obat-obat ini agak susah memang ya, teman-teman ya. Tapi ya nggak ada cara lain ya selain menghafal gitu karena ini namanya nama trademarknya, nama patennya. Kalau kalian menghafal nama kimianya kan lebih puyeng gitu, masih mending nama pendek gitu. Ini kalau nama piranzepin dinyatakan dalam nama kimianya, ini ya akan sangat lebih memusingkan lagi gitu. Oke. Nah, ini ada lagi golongan obat yang bekerja ini dinyatakan sebagai termasuk dalam anti tukak selektif ya, karena dia menghambat kerja enzim yang memang berada di lambung. Ada H+, K+, ATPase ini nama enzimnya. Obat-obatnya apa saja? Ini ada omeprazol, lansoprazol, familiar ya dengan nama-nama ini, terutama omeprazol dan lansoprazol ya sekarang lagi naik daun nih dia untuk anti tukak gitu ya. Ini hanya perbandingan sifat farmakokinetik dari senyawa-senyawa yang tadi saya sebutkan. Ada omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol gitu ya. Ada dosisnya. Yang paling efektif apa? Esomeprazol dan rabeprazol. Kemudian ketersediaan hayatinya lebih bagus esomeprazol, pengikatan proteinnya juga lebih tinggi, namun waktu paronya lebih kecil ya. Dan ekskresinya mudah melalui urin, jadi cukup aman. Karena obat-obat yang bisa disekresikan atau diekskresikan melalui urin ini akan lebih mudah dihilangkan dari tubuh ya. Ini ada satu contoh bagan mekanisme kerja dari omeprazol ya. Tentu akan sama dengan obat-obat yang lain karena dia bekerja pada spesifik enzim H+, K+, ATPase tadi. Kelompok selanjutnya adalah obat anti Parkinson. Ada yang bisa cerita penyakit Parkinson itu apa? Biasanya tangannya tarik itu, Bu. Ini ya apa? Shaking gitu ya. Parkinson ini. Eh, kenapa bisa begitu? Nanti itu bagian patologinya ya, di bagian farmakologinya. Tetapi salah satu pendekatan pengobatannya itu karena ada hasil penelitian investigasi bahwa kondisi apa yang berbeda antara antara orang dengan apa namanya dengan riwayat Parkinson dan orang normal. Ternyata katanya ada keseimbangan antara kadar dopamin dan asetilkolin di otak. Ini kalau orang normal. Nah, ketika salah satunya tidak seimbang atau ketika komposisinya tidak seimbang, maka terutama untuk dopaminnya ini yang menyebabkan Parkinson. Kenapa? Karena dopamin bekerja terutama sebagai penghambat neurotransmitter, sementara asetilkolin bekerja sebagai perangsang neurotransmitter. Ini ya, ini jelas sekali gitu bahwa efek kerja dari dopamin dan asetilkolin ini saling berkontraindikasi. Yang satu
merangsang, yang satu menghambat gitu. Jadi ketika salah satu dan keduanya kemudian dijaga seimbang di dalam otak. Ketika salah satu turun, maka ini kan terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan ini mungkin yang kemudian menyebabkan patologi tertentu yang salah satunya ada Parkinson. Jadi pengobatannya bagaimana? Ya bagaimana caranya memasukkan dopamin itu, karena penyakit Parkinson ini ternyata identik dengan kekurangan dari dopamin. Maka perbaikannya adalah coba memasukkan dopamin dari luar gitu, dari luar tubuh manusia. Gitu ya. Namun memberikan obat yang efeknya langsung pada otak itu sebetulnya agak sulit kan ya. Pertama dia akan membutuhkan waktu loadingnya akan tinggi, waktu onsetnya itu akan lama karena harus menembus eh, apa namanya harus menembus jaringan otak gitu ya, sawar otak gitu kan tidak mudah, butuh spesifik senyawa tertentu. Sampai saat ini ada 3 kelompok obat-obat yang bekerja sebagai antikolinergik pusat yang mempengaruhi kadar dopamin di otak dan senyawa yang menurunkan metabolisme dopamin. Nah, ini caranya ternyata. Jadi sampai saat ini ada 3 kelompok pengobatan yang intinya adalah bagaimana caranya supaya dopaminnya seimbang lagi gitu. Jadi ada yang mempengaruhi kadar dopaminnya di otak dan ada juga yang kemudian menurunkan metabolismenya. Yang pertama adalah senyawa antikolinergik pusat. Senyawa antikolinergik pusat ini menunjukkan efek anti Parkinson dengan cara memblokade pusat transmisi kolinergik dari asetilkolin, sehingga kadar asetilkolin di otaknya menurun dan kembali terjadi keseimbangan antara kadar dopamin dan asetilkolin. Beberapa antihistamin memiliki aktivitas antikolinergik pusat. Ini dapat digunakan sebagai obat penunjang pada pengobatan penyakit Parkinson, walaupun keefektifannya lebih rendah dibandingkan senyawa antikolinergik. Tetapi efek samping yang tidak diinginkan, misalkan reaksi seperti atropin, itu lebih kecil ya. Contohnya klorfenoksamin, diphenhidramin, dan phenydamin. Jadi mungkin untuk kadar Parkinson yang masih rendah, obat-obat antihistamin ini masih bisa digunakan. Obat-obat lain adalah trihexyphenidyl, bifeniden ya. Ini ada strukturnya nggak? Nah, ini ada strukturnya nih. Bifeniden dan trihexyphenidyl ini cukup jauh berbeda dengan struktur molekul di awal ya, yang antikolinergik yang umum yang lain gitu ya. Bifeniden dan trihexyphenidyl. Backbone-nya ada di perbedaannya, ada di mana? Ada yang bisa melihat perbedaannya? Ini ya, jembatan epoksi ini ya, yang digugus siklo sebelah kanan. Piperidin sendiri dia bekerja pada reseptor kolinergik secara kompetitif dengan asetilkolin. Ini mirip dengan obat stimulus kolinergik yang kemarin ya, tapi jadi dibikin kompetitif ya, mimetik dengan asetilkolin. Jadi biasanya strukturnya dibikin mirip, kemudian nanti pada saat berinteraksi dengan reseptornya dia memberikan efek inhibisi gitu. Piperidin ini digunakan untuk pengobatan berbagai tipe penyakit Parkinson, membantu menghilangkan tremor dan kekakuan, serta dapat menghilangkan sindrom ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tranquilizer. Trihexyphenidyl yang lain, ini kalian bisa baca sendiri ya, senyawa antimuskarinik amin tersier. Mekanisme kerjanya menghambat secara langsung pada sistem saraf parasimpatetik. Ya, kalian ini bisa baca sendiri ya, trihexyphenidyl. Yang kelompok kedua adalah senyawa yang mempengaruhi kadar dopamin di otak. Nah, kadar dopamin di otak ini ada 3 kelompok senyawanya. Obat senyawa dopaminergik, obat pelepas dopamin, dan obat yang meningkatkan kadar dopamin di otak.
Senyawa dopaminergic ini contohnya apa? Di sini contohnya apomorfin ya, apomorfin dan bromokriptin mesilat atau parlodel. Dia merangsang reseptor dopamin 2 sehingga menunjukkan efek seperti dopamin. Berarti obat-obat dopaminergic ini akan diberikan untuk mengintervensi kadar dopamin yang lebih rendah dibanding asetilkolin ya, yang menjadi penyebab Parkinson juga. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa bromokriptin juga mempunyai efek endokrinologis. Dia menghambat sekresi prolaktin, yaitu suatu hormon yang biasanya digunakan untuk pengobatan gangguan siklus menstruasi. Jadi pasti akan ada efek ke situ ya, efek sampingnya biasanya. Yang kedua adalah obat pelepas dopamin. Ini contohnya amantadin dan mamantin. Ini strukturnya sudah ada di bagian bawah. Kalian bisa lihat sendiri ada dua jenis. Perbedaannya di mana di strukturnya ini ya, posisi R1 dan R2-nya. Kalau amantadin itu H, kalau memantin ini CH3. Kemudian ada lagi golongan obat yang menurunkan metabolisme dopaminnya, supaya intinya semua golongan obat ini adalah untuk dopaminergic, jadi meningkatkan kadar dopamin di otak gitu ya. Ini contoh obatnya ada asam fusarat, selegenin, benzerazid, dan karbidopa. Strukturnya seperti ini. Sebetulnya kalau kalian lihat bagaimana dia bisa berinteraksi dengan senyawanya, kenapa harus senyawa-senyawa ini, itu sebetulnya bisa kalian pelajari interaksinya ya. Tapi kalau yang bawah ini nih benzerazid dan karbidopa ini agak mirip dengan tadi backbone yang di awal kita sampaikan. Tapi yang kedua ini tidak terlihat farmakopoknya ya. Tapi seharusnya ada dan mungkin ini harus kita lihat dari publikasi-publikasi. Kalian bisa coba melihat dari publikasinya. Banyak studi pasti yang memberikan apa namanya? Pengetahuan ini, namun memang gambaran interaksi kimia ini baru berkembang tuh sebetulnya banyak berkembang lebih cepat tuh setelah dibantu dengan adanya yang namanya bioinformatik ya. Jadi gambaran itu dipertegas dengan itu. Tetapi kalau tanpa uji itu, ini mereka harus mencoba-coba gitu. Jadi mencoba senyawanya, dimodifikasi bagian mananya, kemudian diujikan. Nanti efeknya menurun apa meningkat gitu. Itu yang mereka lakukan untuk mendapatkan senyawa-senyawa substituennya gitu ya, turunannya. Jadi mereka lakukan sintesisnya dulu, kemudian sintesis modifikasinya, kemudian baru mereka cobakan in vitro atau in vivo gitu. Tapi sekarang dengan ada teknologi bioinformatik, hal itu tidak perlu lagi dilakukan ya. Kalian bisa langsung saja melakukan lewat simulasi. Walaupun sebetulnya validitasnya masih harus dibuktikan dengan wet lab. Tapi setidaknya untuk screening awal tuh kalian bisa lihat bagaimana kemudian interaksi antara senyawa-senyawa ini dengan targetnya, reseptornya atau enzimnya. Interaksi apa yang terbentuk dan ini bisa menjadikan acuan. Kalau misalkan sekarang strukturnya dirubah seperti ini, interaksinya ini masih muncul nggak? Masih sama nggak? Kalau masih sama, bisa jadi kerjanya masih sama. Tapi kalau tidak sama, ada dua hal. Kalau memang ikatannya itu tidak spesifik, maka ketika ikatan spesifiknya itu tidak ada, efek klinisnya atau interaksi itu tidak terbentuk. Atau sebaliknya, bahwa ternyata ikatan interaksi yang spesifiknya itu tidak terlalu spesifik sebetulnya. Jadi bisa dikompensasi dengan ikatan yang lain yang memberikan efek kinerja yang lebih baik ya. Ya ini kalian bisa baca sendiri ya bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana siklus farmakokinetiknya. Ada asam fusarat, ada seleginin, dan ada benzerazid atau karbidopa. Yang selanjutnya adalah midriatik dan sikloplegik. Ini antikolinergik ini digunakan pada mata karena menimbulkan efek midriasis atau dilatasi pupil dan sikloplegia atau paralisis akomodasi.
Midriatik dan sikloplegik ini digunakan untuk membantu pembiasaan dan pemeriksaan bagian dalam mata, membantu prosedur diagnosis sebelum, selama, dan sesudah operasi intraokular, serta untuk pengobatan glaukoma sekunder. Contohnya atropin sulfat, ini baru kali ini ya, disebutkan lagi atropin sulfat. Tropikamid ini salah satu contoh senyawanya. Gugus karbonilnya masih ada N-nya juga masih ada, sama seperti backbone yang tadi. Yang selanjutnya tadi yang bagian A adalah senyawa apa disebutnya? Apa? Dia masih apa? Tadi tidak tagihan kalian ya. Yang kedua adalah senyawa pemblok ganglionik. Dia bekerja pada sinapsis ganglionik dan sistem parasimpatetik dan simpatetik. Jadi kalau tadi pada parasimpatetiknya, spesifik pada parasimpatetiknya, kalau ini kemudian dia bekerja di bagian atasnya, di yang lebih sentralnya, ya. Dengan cara memblok penyebaran rangsangan saraf melalui ganglia autonomik dengan cara menempati sisi reseptor dan menstabilkan membran postsinaptik. Senyawa blokade ganglionik ini digunakan sebagai antihipertensi melalui pemblokan jalur simpatetik. Karena efek obatnya tidak spesifik, maka menimbulkan efek samping yang cukup besar. Misalnya apa? Lesu, hipotensi, impotensi, konstipasi, dan lain-lain. Banyaknya efek samping yang dilaporkan ini menyebabkan senyawa pemblok ganglionik ini tidak banyak lagi digunakan untuk pengobatan. Berdasarkan mekanisme kerjanya, senyawa pemblok ganglionik ini ada 3 kelompok juga, yaitu ada senyawa yang bekerja secara depolarisasi, ada yang bekerja secara kompetitif non-depolarisasi, dan ada yang bekerja non-kompetitif non-depolarisasi. Ini nggak sama ya, bisa membedakan kan ya. Yang pertama, pemblok ganglionik secara depolarisasi. Pada dosis kecil, golongan ini merangsang ganglionik untuk menghasilkan efek nikotinik, sedangkan pada dosis yang besar, dia dapat memblok ganglionik. Contohnya lobelin dan nikotin. Ya, kalau dosis kecil berarti dia bekerja hanya di simpatetik ya, karena dia hanya bekerja pada reseptor nikotinik. Salah. Iya betul, reseptor nikotiniknya sehingga menghasilkan efek nikotinik. Tapi ketika dosisnya dibesarkan, maka dia akan bekerja lebih sentral lagi pada pusat ganglioniknya gitu. Jadi efeknya lebih makro, lebih besar di dalamnya bisa efek ke nikotinik, muskarinik, simpatetik, parasimpatetik gitu ya. Bagaimana dengan pemblok ganglionik secara kompetitif non-depolarisasi? Senyawa ini berkompetisinya dengan asetilkolin pada tempat reseptor nikotinik, tetapi tidak menghasilkan transmisi rangsangan saraf. Contohnya apa? Hexametonium dan trimetafan. Jadi kompetitifnya di mana? Karena dia bekerjanya kompetitif pada reseptor nikotinik, berarti akan berkompetisi dengan asetilkolin. Tetapi efek interaksinya itu tidak terpolarisasi menghasilkan transmisi rangsangan saraf gitu. Jadi hanya kerja memblokade saja. Sebaliknya, untuk golongan pemblok ganglionik non-kompetitif non-depolarisasi, ini bukan kompetisi dengan reseptor dengan apa? Dengan asetilkolin, kalau yang ini berbeda. Contohnya apa? Klorisondamin dan trimetidinium. Bagaimana kemudian struktur apa? Hubungan antara aktivitas dan strukturnya ini ada penelitiannya sepertinya ya, sehingga di sini dimunculkan. Di sini ada urutan penurunan aktivitas secara kasar nih. Kalau N nomor 5 itu yang mana di sini ya, di alkil sini yang nomor 5 itu diisi dengan metanol dan etanol, itu akan lebih besar efeknya dibandingkan atau aktivitasnya dibandingkan dengan
substitusi metanol dan 2 etanol ya. Ini dua ini jumlahnya. Jadi kalau N plusnya ini diikat dengan R yang ini diganti dengan metanol, metanol, etanol. Jadi Me-nya 2, etanolnya 1. Itu menunjukkan aktivitas yang lebih besar dibanding kombinasi lainnya. Sementara ketika N sama ya, jadi di kedua sisi sama. Kalau misalkan R yang terikat 2 itu dengan metanol, itu efeknya lebih besar. Aktivitasnya akan aktivitasnya menurun secara kasar ya. Jadi aktivitasnya malah menurun. Kenapa? Karena ada etanolnya dibandingkan dengan etanol, etanol, metanol gitu. Jadi 2 etanol dan 1 metanol yang terikat pada N. Ini contohnya heksametonium. Kalau ini berarti ketiganya alkil ya. CH3 3 kali. Ada lagi senyawa lain yaitu trimetafan, kampor sulfonat, dan mekamilamin. Ini kalian baca sendiri aja ya. Kurang lebih sama sebetulnya penjelasannya, tapi jenis obatnya saja yang beda-beda. Baik, yang terakhir adalah senyawa pemblok saraf otot. Tadi yang A sudah, yang bekerja hanya di parasimpatetik, itu simpatetik saja atau parasimpatetik saja. Yang kedua yang bekerja pada ganglioniknya. Yang ketiga ini senyawa yang memblokade saraf ototnya. Apa yang ditimbulkan adalah relaksasi otot-otot voluntary dan beberapa persamaan efek dengan senyawa pemblok ganglionik. Karena aktivitasnya sama, turunan ini disebut juga curariform atau curarimimetik. Senyawa pemblok saraf otot terutama digunakan sebagai obat tambahan pada anestesi, yaitu untuk memberikan efek relaksasi otot yang lebih panjang. Ya, ini bisa digunakan juga untuk anestesi. Contohnya apa? Suksidilkolin, takikardi, dan contohnya apa? Ini efek samping ya. Efek samping yang ditimbulkannya adalah bradikardi dan paralisis, terutama pada penggunaan suksidilkolin, takikardi, dan sedikit peningkatan tekanan arteri pada penggunaan dengan galamin. Azan ya, kita selesai dulu sebentar. Tunggu sebentar ya. Azan.
Kenapa? Iya kan? Bisa kan? Apa? Baru anjing. Ini muda. Ini corak ya. Lelang gitu. Varian baru gitu aja satu biar lebih gitu. Kalian tahu anjing. Jangan. Itu banyak ya. Kecil. Apa? Tahun berapa nih? 21. 21. Enggak, apa 2023 dua. Bahan itu ya? Satu bahan. Yang gue beli 4 kemarin. Bisa satu. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yang ini beberapa slide terakhir adalah tentang hubungan struktur dan aktivitas senyawa pemblok saraf otot ya. Jadi ternyata modifikasi dari gugus metil kalau diganti dengan gugus yang lebih kecil atau gugus yang lebih besar ini mempengaruhi aktivitasnya. Ini contohnya strukturnya mana ya? Wah, strukturnya nggak ada nih, harus kalian cari dulu strukturnya ya. Oh, ini kita pakai ini ya. Succinyl choline chlorida. Bolak-balik nih. Katanya kalau N-nya N2 sampai 5 diganti senyawanya mempunyai aktivitas lemah. Jadi kalian nanti lihatnya seperti ini. Ini strukturnya di bawahnya nih ada nih. Senyawa dengan N5, kalau N-nya diganti dengan 5, contohnya pentametenium atau 6 heksametenium, itu dapat digunakan sebagai antidotum obat dengan N sama dengan 10. Jadi N-nya 10. Dekametium. Mana kosong. Ini kalau N ini diganti dengan angka-angka ini ya. Kalau N-nya ini antara 2 sampai 5, aktivitasnya itu lemah. Tetapi aktivitasnya meningkat ketika jumlah ini semakin panjang gitu ya, 7 sampai 9 atau 9 sampai 12. Nah, sampai pada 12 ketika N-nya ini bertambah lagi, lebih panjang lagi, aktivitasnya kembali berkurang. Jadi batasan efektivitas alkilnya itu ada di 12. Senyawa pemblok saraf otot ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang bersifat depolarisasi, ada yang bersifat non-depolarisasi ataupun campuran keduanya. Nah, yang depolarisasi ini dia berinteraksi dengan sisi reseptor nikotinik asetilkolin, menyebabkan depolarisasi membran muscle end plate pada ganglia dan penghubung saraf otot sehingga terjadi pemblokan reseptor asetilkolin secara terus-menerus dan menyebabkan paralisis otot. Antikolinesterase ini tidak dapat digunakan sebagai antagonis obat golongan ini. Justru akan memperpanjang masa kerja obat karena dapat mencegah pemecahan obat oleh enzim asetilkolinesterase. Nah, ini harus diperhatikan, ternyata obat-obat ini yang bekerja secara blokade depolarisasi ini kalau dikasih antikolinesterase atau kalau dikasih pemblokan reseptor asetilkolin ini malah tidak efektif gitu ya, karena ternyata si asetilkolinesterasenya tidak bisa bekerja maksimal gitu karena efek obatnya bersifat antikolinesterase. Salah satu contohnya tadi ya succinylcholine, ini salah satu relaksan otot yang mempunyai awal kerja cepat namun cepat pula dieliminasikan. Pada pemberian obat secara intravena, relaksasi otot secara sempurna terjadi pada menit pertama dan berakhir setelah 4-6 menit. Yang kedua adalah senyawa pemblok secara kompetitif dan non-depolarisasi.
Senyawa ini akan bekerja secara kompetitif dengan tempat reseptor cholinergic atau asetilkolin pada membran postjunctional atau mioneural endplate sehingga terjadi polarisasi membran dan menyebabkan paralisis serat otot. Nah, anticholinesterase seperti ini, seperti neostigmin dan pyridostigmin, ini bersifat sebagai antagonis, sehingga golongan ini juga disebut sebagai senyawa pemblok antidepolarisasi. Oke, ini nama-nama obatnya, kalian bisa hafalkan sendiri ya. Satu lagi adalah yang sifatnya memblokade dan memiliki efek campuran. Jadi bekerjanya bisa dengan mengakibatkan depolarisasi membran postsinaptik, tapi juga berkompetisi dengan asetilkolin pada reseptor kolinergic. Contohnya suksinilkolin tadi ya. Baik, teman-teman, sudah habis nih kuliah saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ini agak susah ya kalau kuliah kimia medisina ini kalau kaliannya tidak interaktif ya. Maksudnya karena sebetulnya bahannya bisa kalian baca dulu, baru kita diskusi gitu. Tapi kalau misalkan hanya mendengarkan saja sih ya nggak apa-apa. Cuman apa nanti kalian susah memahaminya gitu. Kalau enaknya sih kalian baca dulu gitu ya supaya kita bisa interaktif. Ini di kampus atau di tempat kerja? Ada yang sambil kerja? Iya, Bu, ada sebagian yang kerja, ada yang sebagian di jalan. Saya di rumah. Ada yang sudah di rumah ya? Iya. Ibu, Oke, ya. ini tuh kan banyak contoh-contoh obatnya ya, Bu. Nah, itu yang kadang kita bingung ngapalinnya gitu, bukan? Ya, memang itu sih tantangannya ya. Nggak ada lagi cara lainnya. Yang ditanyakan pasti pertanyaannya sebatas itu juga obat. Makanya harus sering dibaca. Sebetulnya saya juga termasuk yang tidak bisa menghafal nama obatnya ya, terus terang saja. Tapi kita nih belum menemukan cara lain gitu. Kalau kalian kemudian nanti pertanyaannya lebih kepada apa namanya, itu tadi ya, kalau membantunya tuh kalau strukturnya sedikit tahu gitu, itu bisa membantu gitu. Tapi ternyata strukturnya juga kan susah dihafalkan. Jadi mau nggak mau nama obatnya. Kalian coba bikin ini aja, bikin apa namanya, bikin skema atau apa ya? Kalau saya sendiri sih kan setiap orang cara belajarnya beda-beda ya. Kalau saya sendiri saya lebih mudah untuk membaca kemudian menuliskan, membuat skemanya yang saya bisa hafal sendiri. Jadi nanti tuh kayak terpetakan gambar di kepala kita tuh kalau saya ya. Saya akan membayangkan jadi kalau ada nama-nama obat itu terpetakan dalam dalam kepala saya skema yang saya buat tuh obat ini ada di sini gitu. Itu berarti golongan ini gitu. Saya seperti itu, tapi kan berbeda-beda. Silahkan aja cari cara untuk menghafal nama obatnya. Karena kalau saya lihat ujian kemarin, ini kan UTS kemarin tuh soalnya tidak hanya dari saya ya, gabungan dari tim dosen yang lain. Ya kalau saya sebetulnya tidak bertanya ke arah obat kemarin itu. Pertanyaan saya lebih kepada prinsip kerjanya dan hubungan aktivitasnya. Tapi memang perlu tahu juga sih, kalian perlu hafal juga. Jadi nggak bisa juga gitu kalian cuman hafal prinsipnya. Oke lah, misalkan obat antikolinergik apa aja ini hafal. Tapi contohnya tidak hafal ya susah. Jadi minimal untuk setiap kelompok itu kalian hafal satu atau dua obat lah. Tapi yang paling familiar gitu, yang paling banyak digunakan. Kan kalian kalau misalnya terutama yang sudah bekerja di pelayanan gitu ya, pasti kan familiar dengan nama-nama obat nih, akan lebih mudah menghafal. Bantuan lainnya apa nih? Kalian sambil bekerja di pelayanan, kalian sambil menghafal ya. Oh, obat ini obat ini nih yang kemarin misalkan gitu. Jadi ya mau nggak mau setiap habis kuliah itu kalian kalian baca lagi gitu ya. Kalau misalnya bahan kuliahnya diperlukan, saya akan kirimkan langsung setelah kuliah, silakan. Malah saya berniat saya akan kirimkan sebelum saya kuliah gitu supaya kalian bisa baca dulu. Iya, Bu, Apa mau boleh, begitu Bu. aja ya? Jadi kita bisa ada yang mau ditanyain gitu kan misalnya. Oke. Kita coba ya mulai minggu depan. Saya akan kirimkan dulu bahannya eh supaya kalian juga sudah terbayang gitu ya. Oke, ada lagi?
Sudah cukup? Cukup Bu kayaknya Bu. Oke. Ya, baik teman-teman. Ini saya kondisinya seperti ini ya. Kalau hari Jumat akan selalu terlambat sepertinya. Ya, semaksimal yang kita bisa usahakan saja untuk semester ini karena memang jadwalnya sudah keluar. Nanti mungkin semester depan atau kalau misalnya ada kelas saya lagi, saya akan coba untuk tidak ambil di jam-jam pas pulang perbatasan gini ya, karena akan menyulitkan saya juga gitu. Baik, terima kasih ya untuk kehadirannya. Tadi teman-teman ada yang chat saya untuk yang siapa? Arta, mana Arta? Ada hadir nggak sekarang? Arta? Iya Bu. Ya, tadi tuh saya sudah absen berapa kali gitu. Yusnia juga Hadir Ibu. terlambat masuknya atau bagaimana? Enggak Sinyalnya, Ibu. Bu. Saya Tapi tadi sinyalnya yang saya panggil nggak nyaut. Ibu izin pelayanan tadi. Oh, gimana caranya ya? Karena kalau saya nggak absen pas ini, itu saya jadi lupa gitu tuh. Udah gitu, kalau sudah lupa tuh saya pakai screenshotan iya. Tapi terus masih saja suka ada yang chat saya, Bu. Saya kemarin hadir loh, kasih tandanya. Aduh susah juga ya. Akhirnya saya bilang ya udah saya absen aja setiap kali ini gitu. Silakan aja ya, Arta sama siapa Yusnia ya. Dua orang ini saya bolehkan untuk Sarah Fauzia juga tidak absen tadi. Sudah ya Sarah Fauzia mah ya. Ada lagi nggak? Yusnia dan Arta silakan perbaikan absen ke sekre ya nanti. Yang lainnya berarti nggak ya? Teguh nggak ada kan Teguh tadi katanya Teguh tadi jaringannya Ada sudah terganggu. masuk Bu. Oh, besok perbaikan aja ke sekre ya. Iya Bu. Yusnia, Arta dan Teguh. Udah ya, jadi semua hadir semua ya. Hadir semua tapi udah pada hilang semua juga nih, tinggal 29 orang. Oke, baik. Sudah maghrib. Terima kasih teman-teman ya untuk atensinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.